Aku menanyakan dua hal ini. Yang pertama tadi kaitan dengan masalah kelezatan iman. Jadi kan boleh jadi barangkali mungkin ketika dia bermaksiat dia tidak langsung dihukum ya. Tapi ternyata hukumannya itu berupa hilangnya kelezatan iman. Tadi kan disampaikan bahwa ketika orang bermaksiat ya dengan apa yang Allah amanahkan kepada kita tidak langsung otomatis diazab atau diberikan hukuman ya, tapi ada hukuman lain yang diberikan yaitu hilangnya kelezatan iman. Nah, bagaimana kita merasakan hilangnya kelezatan iman? Karena saya merasa ketika misalnya kita baca Quran tuh ngantuk gitu ya, padahal harusnya kan merasakan nikmat tuh kan sampai lama-lama kita baca Quran, tapi ketika kita baca udah mulai ngantuk nih, udah saya kan kalau ngantuk kita mestinya kan ya sudahlah mendingan diistirahat dulu ya baru kita mulai lagi. Nah, ukurannya seperti apa tuh kelezatan iman itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan masalah mendawamkan apa-apa yang sudah kita laksanakan di bulan sebelumnya atau Ramadan, yaitu masalah salatul lail ya. Dulu kan kita melaksanakan sholat tarawih itu kan setelah isya langsung sholat tarawih ya. Sekarang kan di bulan-bulan setelah Ramadan kan tidak setelah isya langsung sholat ini kan, misalnya mesti tidur dulu gitu. Nah, kalau tidur itu kadang sudah langsung bablas gitu. Tiba-tiba sudah menjelang subuh gitu. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh, kan kalau umat itu kan karena ini ya udah nanti saya bangun nanti malam langsung sholat. Kan Abu Bakar itu kan karena khawatir kehilangan sholat tahajudnya sehingga beliau melaksanakan sholat witir dulu di awal. Nah, itu apakah pelaksanaannya setelah isya langsung kita boleh witir 3 rakaat ataukah tetap harus jeda dulu jam 9 malam baru kita mulai gitu. Nah, seperti apa barangkali mungkin agar fadilah tadi tetap bisa dilaksanakan. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada dua pertanyaan ya yang tadi disampaikan ya. Pertama, alhamdulillah tadi pertanyaan yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita dengan pertanyaan ini ilmu ya. Nah, ini penting ya dalam kaitan bagaimana sebetulnya indikasi gitu ya agar merasakan kelezatan atau cita rasa dalam beribadah. Nah, karena tadi bahasan kita hukuman dari Allah terhadap kemaksiatan kita itu salah satunya itu hilangnya motivasi ya, baik itu tadi meredupnya, lemahnya ya, jadi kita kehilangan semangat gitu ya. Nah, itu suatu hal yang perlu kita waspadai gitu ya. Nah, sensitivitas rohani itu akan terasa kalau misalnya tiba-tiba buka Quran jadi berat gini, kenapa ini? Biasanya buka Quran itu semangat gitu ya, tapi jadi susah. Terdengar azan biasanya bahkan sebelum azan hati ini sudah terpanggil hadir, tapi kok ini tiba-tiba. Nah ya, jadi kita harus cepat nih. Kita cepat, makanya takwa itu kan preventif ya. Jadi disebut takwa itu preventif. Nah, itu pencegahan. Tak kala dia merasakan tiba-tiba hilang cita rasa kelezatan dalam ibadahnya, dia segera, ya Allah, apa yang terjadi dengan diriku? Seperti seorang ulama pernah, yang seorang ahlul hikmah, dia tiba-tiba kehilangan tadi. Waktu tausiah, kehilangan nikmatnya dia menyampaikan kebaikan. Kenapa? Berzikir loh. Kenapa saya kehilangan ini ya Allah? Sampai dia terus merenungkan, ya Allah, dia bersedih. Kan? Kalau tidak bisa menangis ya karena dosa-dosa kita, menangislah karena kita tidak bisa menangis gitu ya. Merasakan kelezatan ibadah, dia menangis, kenapa ya Allah? Ini hilang dari diriku gitu. Tiba-tiba dia ingat, ya Allah, ada sandal baru yang dia simpan di lemarinya. Ya simpan dan dia udah lama ya lupa. Sehingga ya mungkin ini yang menghalangi aku merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah. Sehingga ia segera sedekahkan gitu ya. Dia segera sedekahkan sandalnya itu tadi. Nah, maka di situ dia menemukan kembali. Nah, oleh karena itu apa sih kan ini ihsan namanya. Cita rasa dalam ibadah itu namanya ihsan. Nah, tadi baca Quran. Kalau dengan taufik Allah, baca Quran itu akan terasa nikmat. Kalau kita kehilangan nikmatnya membaca Al-Quran, bisa jadi pertama ada kunci tadabbur. Namanya nanti ada kitab yang mafatihul litadabburil Quran. Nah, bisa jadi ada karena kehilangan cita rasa itu adalah kita
tadi ya melakukan suatu hal goplah dengan apa? Mata kita kalau kita lihatkan pada hal-hal yang menyenangkan mata untuk syahwat kita, ya, karena kita terbiasa mata kita hiburan. Orang kalau sudah melihat hiburan bukan berarti tidak boleh gitu ya, tapi kalau itu berlebih-lebihan itu akan membuat kita berat dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Nah, bisa jadi itu terhalang, atau bisa jadi cara kita tidak ihsan yang terbaik dengan taufik dari Allah. Baca Quran tapi kita kurang juga dibantu dengan alat memahaminya, mentadaburinya, ya, bagaimana ayat-ayat itu agar menjadi ayatun bayyinatun fi sudurinas gitu ya, menjadi ada dalam hati kita. Nah, termasuk sholat malam, kita kehilangan cita rasa dalam tahajud misalnya. Bisa jadi tahajud kita kurang ihsan menghadirkan cita rasa dengan apa? Merasakan nikmatnya ayat-ayat Allah dengan memahaminya. Ya, kalau kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, kita paham itu, bacaan-bacaan itu kita renungkan seraya kita merasa hadir di hadapan Allah misalnya. Nah, jadi makanya dalam ibadah itu ada adab batin, ada adab zahir. Nah, ini padukan ihsan itu dengan tadi zauq cita rasa. Nah, indikasinya? Ya tadi hambarnya ibadah. Kalau kita merasa hambar dalam berzikir, nah itu tandanya ya tidak merasa lezat. Ada hal yang harus segera kita perbaiki, koreksi gitu. Nah, jadi parameternya itu saja, hambar gitu ya, hambar. Jadi formalitas saja menguburkan kewajiban, bukan dilakukan dengan yang terbaik gitu. Nah itu, nah terus yang kedua berkaitan dengan hal kekhawatiran ya, karena tadi apalagi tahajud, kan tahajud itu harus dilakukan setelah tidur terlebih dahulu gitu ya. Nah memang kalau kita misalnya khawatir, apalagi misalnya sudah capek nih ya, setelah beraktivitas ada yang siangnya aktivitas yang penuh, nah kita padahal dawam dalam sholat malam atau tahajud ya. Akhirnya misalnya kita witir dulu, mendapatkan witir dulu ya, ataupun kita misalnya sholat malam, sholat tahajud itu kan nanti bisa sholat qiyamul lail itu sebelum misalnya tidur, boleh tidak witir juga, misalnya kita dua rakaat mendawamkannya, karena mendawamkannya, dan baiknya karena yang afdol itu adalah sepertiga malam. Waktu afdolnya kan sepertiga malam ya. Itu adalah saat Allah turun dalam hadisnya. Nah, tahajud, sholat malam itu sepertiga malam baiknya. Tapi kalau kita dalam rangka mendawamkan misalnya, ya boleh kita lakukan dengan tadi ya, saya witir dahulu. Nah, jadi witir itu bukan berarti ia menutup sholat malam sehingga tidak boleh nanti setelah tahajud bangun lagi sholat lagi ya. Witir itu bukan berarti itu menjadi larangan, memang akhirkanlah dalam hadis ya sholatmu itu dengan witir gitu. Nah tapi bukan maknanya juga tidak boleh sholat lagi nanti setelah sholat witir yang kita lakukan gitu. Nah jadi boleh saja ya kalau kita tadi merasa itu kesulitan nih pasti nih, walaupun saya sudah pasang witir dan lain-lainnya, tapi sebagai bentuk dawam kita gitu ya, kita sudah aja kita jalankan la yudrakuluhu. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nah saya khawatir karena capek, letih sudah terasa, atau sakit, kita sedang sakit gitu ya, nah sudah sakit atau dan hal lainnya, lemah tubuh kita, lalu kita jalankan ya dengan tadi ya. Nah rahimahullah, kelebihan ibadah dawam itu adalah tatkala kita tidak melakukannya gitu ya, padahal itu dawam, maka tatkala ada uzur maka dicatatkan pahalanya sebagai yang melakukan kedawaman yang kita lakukan. Nah bahkan wanita haid gitu ya, ia dawam sholat malam, tatkala ia haid ya, itu dicatatkan ia menunaikan sholat malam. Karena apa? Karena dawamnya gitu ya. Nah jadi tadi seorang yang mendawamkan itu fadilahnya adalah ia dicatat, tatkala ada uzur yang menghalanginya tetap dia
dia dicatat sebagai orang yang mendawamkan. Nah begitu ya, jadi betul sekali waktu terbaik itu nanti jangan dekat ya. Mengapa? Salah satunya ada kultum setelah tarawih itu. Nah kalau di Mesir kita kultumnya panjang ya. Memang kultum itu dibuat panjang. Waktu saya di Malaysia juga demikian gitu ya. Jadi bukan kultum ya, bukan 7 menit gitu ya, sampai 30-45 menit gitu. Karena apa? Untuk supaya tidak langsung setelah sholat isya gitu ya. Nah, itu bahkan sampai larut gitu ya dalam sholat tarawih ini. Seperti ini. Wallahu a'lam bimurad. Mangga mungkin saya akhirnya. Punten ya. Yang pertama berkaitan dengan dawam ya, atau gini, berkaitan dengan sawal itu kan meningkat ya artinya, tapi rasanya sangat tanda petik tidak mungkin ya kita meningkat dari Ramadan gitu kan, karena Ramadan itu kan juga ada istilah setan dibelenggu. Jadi kan setelah itu berarti setan sudah berkeliaran, berarti kan sudah semakin berat gitu ya godaannya, sehingga yang dimaksud meningkat itu dalam hal apa gitu. Karena kalau misalnya secara kuantitas kita biasanya misalnya tilawah 2 juz per hari, sudah nggak mungkin lagi kayaknya di bulan Syawal ini. Jadi otomatis secara itu akan menurun juga gitu ya. Tapi mungkin kalau baca Qurannya iya masih, tapi secara kualitas mungkin sudah berkurang. Nah itu apakah wajar sehingga kita seringkali, saya pribadi seringkali menyebut meningkat itu bukan dibandingkan dengan Ramadan tapi dengan Sa'ban gitu ya. Jadi kalau dilihat dari grafik dari Sa'ban ke Syawal semoga meningkat, tapi kalau dibanding Ramadan kayaknya secara ini tidak fair lah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kaitan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Nah, saya pernah mendengar juga bahwa itu bukan hanya diucapkan di hari raya ya, katanya setiap hari Jumat juga ya. Nah itu sebetulnya bagaimana gitu aplikasi pengucapan atau membacakan doa taqabbalallahu minna wa minkum itu. Terakhir, karena Ramadan ini adalah bulan ampunan, bagaimana kita merasakan bahwa kita sudah diampuni ini gitu ya, kita sudah fitrah kembali gitu. Karena mungkin ketika 1 Syawal iya gitu, kita mungkin ada perasaan ya kita sudah beramal banyak dan berharap diampuni, tapi setelah itu kan mungkin sehari 2 hari sudah banyak lagi dosanya gitu. Nah, jadi bagaimana kita merasakan diampuni itu bukan hanya di bulan Ramadan gitu ya. Nah bagaimana kita memelihara kebaikan-kebaikan itu agar memang kita terus-terus dalam kondisi fitrah gitu. Itu saja, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakumullahu khairan ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan Allah menambahkan ilmu bagi kita dengan jalan dari pertanyaan ini ya. Nah ini pertanyaan yang sangat betul-betul kita rasakan ya. Memang nanti kalau ada ya, jadi Syawal itu katanya kan tadi mengangkat, karena ekor tadi kan menegakkan. Nah jadi seolah-olah ini meningkat mengangkat gitu ya. Jadi harus lebih meningkatkan lagi ibadah gitu ya. Nah ini seperti apa? Padahal Ramadan sudah energi kita udah wah gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat Syawal itu sulit kita kalau misalnya mengimbangi kalau dibandingkan dengan ibadah kita gitu. Itu betul sekali ya. Nah jadi yang pertama, nah jadi apa sih yang disebut dengan tadi kita mempertahankan, makanya saya begini mempertahankan, memelihara gitu ya. Nah itu kan iman itu yazid wa yanqus ya. Iman itu yazidu wa yanqus. Rasulullah SAW al-iman bertambah dan turun. Yazidu bertambah dengan ditaatillah, dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bimaksiatillah, dengan turun. Ya, dari dengan turunnya itu dengan kemaksiatan. Nah, jadi yang disebut ini kan kalau grafik kita lihat grafik kan grafik naik itu bisa gini nih, naik gitu ya, turun, naik gitu ya, turun gitu ya, turun, naik, tapi gitu kan ya. Grafik itu kan memang karena yazid wa yanqus, iman itu yazid wa yanqus, tidak pernah yazid terus gitu. Jadi sudah sunatullahnya
diri manusia itu, iman itu kan mudah, inal iman fi zawfi, inal iman, sungguhnya iman fi zawfikum, ya, di dalam hatimu itu layak luku, bisa memudar, kayak luku asal, seperti memudarnya pakaian. Nah, jadi tidak mungkin memang kalau misalnya seseorang bisa mempertahankan iman itu naik gitu, karena sudah sunatullahnya yazid wa yanqus, naik turun. Tapi yang terpenting naik turunnya itu dalam suatu kalau dalam ini itu naik gitu, walaupun itu naik turun tapi dalam grafik naik. Jangan sampai naik turun gitu, naik turun, grafiknya turun gitu. Nah, jadi adalah suatu hal yang wajar bila kita menemukan satu grafik, ya, turun dalam ibadah kita. Tapi kita harus lihat selalu tidak berbanding lurus, ya, antara ibadah, karena nanti karakternya berbeda kan antara Syawal dan Ramadan. Nah, nanti Syawal kan silaturahim, menyediakan jamuan, yukrimu duyuh gitu. Nah, kita harus rasakan bahwa tadi mudiknya gitu, ya, sabar kita untuk menemui orang tua kita. Jadi ada transformasi ibadah kita dari ibadah-ibadah makhluk. Mungkin selama di bulan Syawal ibadah-ibadahnya bersifat dari silaturahim. Kita harus pergi kemana, ya, dengan sabar. Rasakan itu juga tidak lepas dari sebuah bentuk ketakwaan pada Allah. Niatnya itu, ya Allah, ini melanjutkan dari program ibadah kita selama di bulan Ramadan. Nah, makanya jangan sampai itu dalam rangka kan di dalam ayat itu kan sungguhnya Allah sebenarnya kan tadi hubungkanlah silaturahim, di ujungnya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran di surat An-Nisa ayat 36. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, ingat, jadi prosesi selama Syawal yang berkaitan dengan silaturahim, ya, dengan hal-hal tadi itu juga adalah bentuk ibadah. Nah, jadi rasakan transformasi itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak harus selalu hablum minallah dengan berupa zikir, ya, dan berada bersimpuh di hadapan Allah dalam sholat, ya, dalam tilawah Quran. Tapi manifestasinya bisa dengan silaturahim, birrul walidain, masyakin, tadi, ya, aktivitas bekerja, maisha, cari. Nah, itu semua harus ditransformasi, ya, dalam ibadah-ibadah gitu. Nah, jadi harus tetap meningkat, tapi meningkat dalam kualitas yang tidak selalu dari kuantitas ibadahnya gitu. Nah, tapi kualitas hati kita yang lebih taqarrub, lebih bertakwa pada Allah, menjaga kepiterahan kita gitu dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua tadi, ya, tentang taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Nah, implementasinya seperti tadi disampaikan, ya. Jadi memang sahabat itu, ya, dalam menjaga kepiterahan dirinya. Nah, kalau kita sudah tadi pertanyaan yang ketiga kan bagaimana mengukur apakah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, salah satu bentuk kekhawatiran kita tidak diampuni oleh Allah itu adalah dengan kita meminta maaf kan, ya. Kita silaturahim dan meminta maaf, dan ingat bahwa dalam ya, barang siapa yang bertemu dua orang muslim, dua orang mukmin bertemu lalu bermusafahah, bersalaman, maka Allah mengampuni dosa keduanya sampai dia melepas kedua tangannya. Nah, jadi begitu besarnya pertemuan dua orang muslim dan dia bermusafahah. Nah, di situ juga ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dihantarkan dengan memohon maaf, ya. Nah, ini adalah suatu upaya juga kita membersihkan hati kita seraya kita berharap. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah suatu harapan yang terus kita hadirkan. Nah, praktiknya adalah, ya, betul, dawamkan, ya. Sebetulnya kalau kita lihat, ya, ini tidak hanya sekali gitu, ya. Jadi wajar saja kalau kita bisa bertemu lagi, taqabbalallahu minna wa minkum lagi gitu, ya, ketemu lagi sebagai rasa harapannya. Tadi seperti tadi disampaikan, sahabat salaf itu sampai 6 bulan mereka berdoanya pada Allah, tapi bukan berdoa dalam kaitan praktek kita, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum itu tidak biasa gitu. Nah, itu, ya, jadi itu sebagai sebuah harapan. Nah, tentang ampunan Allah, nah, kita ini harus yakin, ya, harus yakin seyakin-yakinnya kan, di dalam Al-Quran, ya, wahai hamba-hambaku yang alladzina asrafu, ya, min anfusihim, yang berlebih-lebihan, yang suka menzalimi dirinya gitu, ya.
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni kan ya dosa seluruhnya. Ya inna adam walau balagat dunubuka anak sama'i wal ard gitu ya. Walaupun dosamu sepenuh langit dan bumi, bayangkan ya. Apalagi coba ada yang dalam riwayat ada yang sampai membunuh 99 orang ada sampai akhirnya dia bertanya dan dijawab apakah Allah mengampunimu, dia malah kamu itu kan Allah tidak mengampuni dosamu, akhirnya dibunuh lagi menggenapkan dengan 100. Tapi dalam hadis disebutkan Allah mengampuninya. Bayangkan yang membunuh 100 orang saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membunuh enggak? Satu orang pun tidak bunuh gitu ya. Nah, maka tentunya Allah lebih mengampuni lagi dosa-dosa kita. Nah, jadi keyakinan itu harus ada dalam hati kita. Dengan tidak melihat apa niat tanda-tanda diampuni ya. Allah mengampuni, tinggal kita menjalankan adab inabah, adab taubat. Ya, yaitu nadam, menyesal, dan juga wala yusiru ala ma fa'alu, tidak lagi mengulangi sebuah perbuatan keburukan kita. Dan ketiga, kalau itu berkaitan dengan dosa yang adami, ya dosa adami itu dosa yang berkaitan dengan manusia lainnya, ya taubatnya kita pada Allah itu harus disertai juga dengan taubatnya kita, yaitu meminta maaf, meminta misalnya kalau kita pernah zalim atau kita ada hal-hal, nah kita meminta maaf dari dia. Nah seperti itu, jadi yakinlah gitu ya, dalam perintah Al-Quran itu yakin Allah mengampuni dosa seluruhnya, insyaallah gitu ya. Nah itu Allah. Jadi apakah bisa disimpulkan meminta maaf kepada manusia itu jauh lebih sulit dibanding minta ampun kepada Allah gitu ya? Karena kita juga kan tidak mungkin ada hal yang tidak kita ingat, kita pernah berbuat salah pada siapa dan orangnya sudah kemana gitu. Nah itu bagaimana cara kita menebus kesalahan-kesalahan seperti itu gitu. Karena kalau tadi kan Allah pasti mengampuni, kalau manusia kan kenapa? Yang berkaitan dengan manusia gitu ya. Kalau Allah kan tadi jelas dikatakan Maha Pengampun gitu. Kalau manusia kan belum tentu juga mau memaafkan gitu. Nah itu bagaimana agar kita merasa atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mungkin pernah berbuat salah tapi sudah tidak tahu lagi bagaimana cara meminta maafnya gitu. Mati kayaknya. Gak ada suaranya. Ya. Jadi bagaimana agar kita yakin bahwa orang itu juga memaafkan kita gitu kan? Karena tidak seperti Allah ya, Allah yang Maha Pengampun. Dan manusia ini jadi ya sebegitu sulitnya ternyata ya kita berhubungan dengan sama manusia. Ya, jadi ya tapi memang sekali lagi ya memang ini kalau sudah berkaitan dengan adami ini memang lebih sulit kan ya. Kalau Allah Maha Pengampun ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun pada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tapi kalau sudah dosa itu berkaitan dengan saudara kita, orang lain, ini ada hal yang berarti kita harus mintakan maaf. Oleh karena itu kita harus hati-hati kan ya. Dengan lisan kita tanpa terasa tuh ya, lisan kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati saudara kita dan itu berbekas, tidak dia ucapkan, kita tidak sempat meminta maaf kepadanya, dia sudah kemana gitu dan lain-lainnya. Itu kan lebih kita khawatir ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu agar kita terjaga dari itu dengan takwa ya, dengan lisan kita bertakwa, berhati-hati ya. Nah, adapun hal-hal yang bilalah itu kita terlanjur dan kita kesulitan ya, kita ya tadi upaya kita adalah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita minta maaf, mohon maaf lahir dan batin juga, jangan formalitas ya. Di bulan Syawal ini betul-betul sungguh-sungguh hadirkan. Kalau ketemu siapa, ya Allah saya pernah apa, saya pernah dalam hati saya suudzon, dalam hati saya pernah apa, kita mengucapkan satu kata yang tidak mengenakan atau apa, itu harus diucapkan dengan tulus gitu ya. Nah itu barangkali karena waktu ya kita sudah cukup saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi pertemuan ini adalah pertemuan yang meningkatkan ya iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.